Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak channel-channel yang membahas tentang ibadah haji, ya, terkhusus yang membahas jamaah haji asal Indonesia, ini hampir tidak ada yang membahas tentang hal-hal yang positif, ya, terkait jamaah haji Indonesia. Ya, baik pengelolaannya, baik jamaahnya, hampir tidak ada yang membahas hal-hal yang positif terkait ibadah haji dari Indonesia. Silahkan cek ya channel Alman Mulyana, El Laila Official, El Bahar, Mas Awi, Kak Nonin, kemudian Umi Gilbi, ya, hampir semuanya ketika membahas tentang masalah pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia, semuanya membahas tentang hal-hal yang negatif. Karena memang tidak ada kesan-kesan positif yang ditorehkan oleh pengurus haji Indonesia dan jamaah haji Indonesia. Ya, yang mereka torehkan justru adalah kesan-kesan yang negatif. Ya, sehingga mereka mendapatkan julukan haji ikan. Ya. Kemudian disebut haji yang paling jorok, yang banyak membuang sampah sembarangan, yang paling banyak membuat sensasi, membuat ulah ketika melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Coba bandingkan dengan jamaah haji, jamaah umroh dari negara-negara lain. Ya. Nggak ada seperti Indonesia, yang mereka ya ada yang senam-senam di Mekah, pakai musik, ya, yang mereka buang sampah sembarangan, yang mereka melakukan kesyirikan, yang mereka buang sampah sembarangan, yang mereka sambil sa'i, sambil nyanyi-nyanyi, sambil baca Pancasila, ya, sambil nyanyi-nyanyi lagu kebangsaan mereka, membaca undang-undang dasar negara mereka. Nggak ada, ya, cuma dari Indonesia. Jadi ya bagaimana mau disebut positif, dinilai positif, sementara kepengurusan jamaah haji sampai jamaah hajinya itu melakukan hal-hal yang negatif semua. Ya. Coba sampai pemerintah Arab Saudi saja mengancam akan memotong kuota jamaah haji Indonesia sampai 50% karena melihat carut-marutnya pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia. Coba. Ya, ancaman Arab Saudi motong kuota jamaah haji Indonesia sampai 50% kemarin, itu kan karena melihat pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia ini carut-marut. Ya. Dan kemudian ada iktikat baik dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki, maka kemudian Arab Saudi tidak jadi memotong kuota jamaah haji Indonesia. Ya. Itu harusnya malu lah kaum muslimin, ya. Ya, tapi gimana lagi kaum muslimin? Memang kebanyakan jamaah haji Indonesia ya kita bukan menghina bangsa sendiri, enggak. Ya, tapi memang realitanya seperti itu. Ya. Dan realita yang seperti itu kita angkat supaya apa? Supaya jamaah haji Indonesia ini memperbaiki diri. Ya. Supaya kepengurusan jamaah haji Indonesia ini ya diperbaiki lagi. Ya. Ya, tapi kalau orang Jawa bilang nggak iso mah itulah kaum muslimin, ya. Jamaah haji Indonesia ini banyak yang nggak jelas, ya. Ya, kalau dikatakan banyak yang SDM-nya rendah, ya karena memang ya para tokoh-tokoh agama nggak pernah mencerdaskan mereka. Justru SDM Indonesia ini dibuat rendah oleh tokoh-tokoh agama. Ya coba lihatlah ya majelis-majelis para gus, para kiai, para habib, isinya apa? Isinya nggak ada yang mencerdaskan kaum muslimin. Yang ada justru malah membuat kaum muslimin ini ya, SDM-nya semakin rendah. Ya, majelis-majelisnya nggak ada yang jelas. Ya, dan itu majelis ya, yang digemari oleh mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ya, digemari oleh ya, ormas terbesar di Indonesia. Ya, coba lihat majelis yang seperti ini. Ya, ini majelis yang justru merendahkan SDM kita. View gunung. Ya kan ngerti Gus? Saya itu kalau naik gunung mesti sinyal HP hilang. Itulah alasan kenapa cewek itu nggak pernah nyimpan HP di dada. Sinyalnya hilang. Rapaham, saya dan rapaham. Coba ya, umat muslim yang datang ke majelis-majelis yang seperti ini, mereka dapat apa? Mau dapat ilmu agama? Nggak mungkin. Wong yang ceramah saja seperti ini kaum muslimin, ya.
Materi ceramahnya apa sih? Ya coba lihat video-video Miftah, ceramah-ceramahnya Miftah. Nggak ada yang berbobot, nggak ada yang mencerdaskan kaum muslimin, nggak ada. Yang ada ya isinya guyonan, omongan cabul, ya omongan kasar, ya cuma itu tok. Ya coba pernah nggak lihat Miftah mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, ya nggak ada. Ya karena memang dia sendiri nggak punya akhlak, nggak punya adab. Ya, pepatah Arab mengatakan faqadi syai' lam yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberi sesuatu. Orang yang nggak punya adab, nggak punya akhlak, ya gimana dia mau ngajarkan adab, ngajarkan akhlak? Nggak bisa. Tapi yang seperti ini idola Ormas NU ini. Masih aku bahasa Inggris apa ini? Sarung ono. My name is Firial Nawal Salsabila. You love me? Yes. Tunggu sih. You love me? Wow, Yes, I love you. You and me lop-lopan. Itulah wirawiri lah ya nutupi kameraku toh, cok iki lho. Ini pengajian, Cok. Itu es tehnya masih nggak, Mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Es tehmu Cik Okeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Apa bedanya ning kamar karo ning TPS? Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar di Habib Zaidan gagah lan sregep ngaji. Oke rondo Purbalingga sing jalo dirabi. Gus Miftah ngomong sembarangan dikawin karo Paci. Coba kaum muslimin ya. Majelis yang seperti ini nggak ada ceritanya mencerdaskan kaum muslimin, nggak ada ceritanya kaum muslimin ya. Tapi majelis yang seperti ini yang rame, digemari sama Ormas NU. Coba Miftah ini diundang kemana-mana kaum muslimin. Diundang kemana-mana. Kebanggaan NU bener. Tapi kalau majelis yang seperti ini diluruskan kaum muslimin, jamaahnya diajak ke pengajian yang bener, ya, diajak ke pengajian yang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, hukum-hukum Islam, dijelaskan mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat. Itu yang mengajak malah disebut Wahabi. Ya, pokoknya kalau ada orang yang mengajak kepada perbaikan disebut Wahabi. Bahkan ketua PBNU ketika dikritik karena rusaknya lingkungan akibat praktek-praktek pertambangan, ya, pertambangan orang-orang yang serakah, yang mengkritik itu malah disebut Wahabi, Wahabi lingkungan. Coba, kalau diajak untuk baik, ya, yang ngajak malah disebut Wahabi, sesat, ekstrim, radikal, ya pokoknya disebut dengan macam-macam lah. Yang jelas sebutan-sebutan yang buruk lah. Coba kita lihat majelis-majelis yang lain lagi kaum muslimin. Nggak ada yang mencerdaskan. Coba lihat majelis-majelisnya Aswaja. Ya mungkin ada, tapi majelis-majelis yang mencerdaskan itu nggak laku di Aswaja. Yang laku justru majelis-majelis yang rusak yang seperti ini. Makanya banyak SDM dari Indonesia yang muslim itu SDM-nya rendah-rendah. Tadi sore ku jumpa jemaah wanita, dia menatapku heran langsung bertanya, Ustadz Matumu, apakah ini engkau yang setiap hari bikin hatiku galau? Wanita, dia menatapku heran langsung bertanya, Ustadz Matumu, apakah ini engkau yang setiap hari bikin hatiku galau? Coba kaum muslimin ya. Apakah majelis-majelis yang seperti itu, majelis-majelis yang bisa diharapkan
akan memperbaiki adab, akan memperbaiki akhlak seorang muslim. Nggak mungkin kaum muslimin, ya. Karena itu saja majelisnya majelis yang nggak punya adab, ya. Bersolawat untuk Nabi tapi dengan cara-cara yang nggak baik, ya. Yang jelas kerusakan-kerusakan yang timbul, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin saat ini, kaum muslimin, ya, itu karena memang mereka ini menyelisihi Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, ya, dalam iman, ilmu, ya, amal, dakwah, menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Tapi musibahnya mereka ketika diajak kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW, pemahaman para sahabat, ya, diajak untuk berakidah, untuk beribadah, ya, untuk bermuamalah, untuk beradab, untuk berakhlak, ya, seperti para salafus soleh, ya, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka justru malah menolak. Yang mengajak malah disebut Wahabi, ya, malah disebut sesat. Ya Allah, ya. Majelis-majelis yang seperti itu nggak akan memperbaiki adab, akhlak, akidah, ibadah, muamalah seorang muslim. Nggak mungkin. Karena sudah menyelisihi para pendahulunya, menyelisihi generasi terbaik, ya, menyelisihi generasi terbaik. Kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Ya, sebaik-baik generasi itu adalah generasi yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat, ya, summal ladina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu para tabi'in, summal ladina yalunahum, ya, para atba'ut tabi'in. Setelahnya hancur. Dan gak akan mungkin kondisi umat yang sudah hancur itu bisa kembali baik kecuali dengan mengikuti generasi terbaik. Kembali kepada generasi terbaik. Kembali kepada pemahaman generasi terbaik. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, la yasluha akhiru hadhil ummah illa ma saluha awwaluha. Tidak akan baik kesudahan umat ini kecuali kalau mereka kembali kepada kebaikan generasi awal umat ini. Jadi kalau pengen baik kondisi umat ini, pengen baik adab, akhlak, ya, akidah, ibadah, muamalah umat Islam, ya, harus kembali kepada pemahaman para salafus soleh, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.